Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Rizky Ahmad Fahrezi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahaskan tentang ayat Al-Quran dan hadis terkait kewajiban sholat dan keutamaan sholat berjamaah. Al-Quran yang membahas tentang kewajiban sholat adalah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, yang berarti dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian mari kita jabarkan satu persatu kandungan dari Al-Baqarah ayat 43. Yang pertama, dirikanlah sholat. Artinya, marilah kita semuanya untuk melaksanakan sholat tepat waktu dengan sempurna dan khusyuk. Artinya, kita sholat dengan tepat waktu, tidak sampai waktunya habis, kemudian dengan khusyuk dan penuh khidmat. Kemudian, tunaikanlah zakat. Artinya, marilah kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang berhak, karena banyak orang-orang yang di sekitar kita lebih berhak untuk menerima harta kita. Kemudian yang terakhir adalah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya, marilah kita melaksanakan sholat lebih baik secara berjamaah dengan sesama saudara kita umat Islam. Alangkah baiknya kita tidak sholat sendiri, tapi dengan sholat berjamaah. Dan kemudian mari kita uraikan hadis tentang kewajiban sholat, yakni hadis riwayat Tirmidzi, Baihaqi, dan Ibnu Majah yang berbunyi as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Artinya, sholat adalah tiang agama, maka barang siapa yang menegakkannya, ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang merobohkannya, ia telah merobohkan agama. Dari hadis ini tergambarkan betapa pentingnya sholat yang tidak bisa ditinggalkan, alias hukumnya wajib. Kemudian mari kita uraikan definisi dari sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah ibadah utama bagi umat Islam yang berisikan serangkaian doa yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Hukumnya adalah fardhu ain. Artinya apa? Artinya adalah wajib bagi seluruh umat Islam, tidak boleh ditinggalkan sekalipun. Bagi siapapun yang meninggalkan maka akan mendapat dosa. Hukumnya wajib bagi setiap umat Islam yang telah balik atau cukup umur dan berakal. Hikmah dari melaksanakan sholat itu banyak sekali. Di antaranya, yang pertama, sebagai wujud ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai benteng yang akan menjauhkan kita dari segala bentuk perbuatan maksiat dan perbuatan keji. Yang ketiga, sebagai sarana untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah membimbing kita untuk selalu senantiasa di jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bagaimana? Masih semangat? Oke, kalau kelihatannya sudah loyo, sudah ngantuk, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Kita tepuk-tepuk ya. Kita tepuk pagi, siang, malam. Kalau pagi tepuknya 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau malam 3 kali. Oke, bisa kita mulai? Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam,
tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke. Kemudian kita akan membahaskan tentang hadis menyangkut keutamaan sholat berjamaah, yakni hadis dari Bukhari yang berbunyi, sholatul jama'ati afdulu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Artinya diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Artinya apa? Artinya sholat berjamaah 27 kali lebih baik, lebih utama daripada kita sholat sendirian. Sholat berjamaah memiliki keutamaan yang jauh lebih banyak daripada sholat sendirian. Di antaranya, yang pertama, pahalanya berlipat. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sholat berjamaah memiliki 27 kali keutamaan daripada sholat sendirian. Yang kedua, perlindungan dari godaan setan. Artinya apa? Setan akan jauh lebih mudah mengganggu orang yang sholat sendirian. Yang ketiga, persaudaraan umat. Artinya dengan sholat berjamaah sekaligus sebagai sarana kita untuk bersilaturahim, berjumpa dan bercengkrama dengan saudara sesama umat Islam. Yang keempat, disiplin dan kepatuhan. Artinya dengan sholat berjamaah kita akan melatih kedisiplinan dan ketepatan waktu untuk melaksanakan sholat. Yang kelima, pengampunan dosa. Artinya Allah akan lebih mengampuni orang-orang yang sholat berjamaah. Yang keenam, akan lebih dicintai oleh Allah. Artinya Allah akan lebih memberikan rahmatnya, memberikan cintanya kepada orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah daripada sendirian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menonton video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.